Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie lahir di kota Parepare 25 Juni 1936 dan beliau meninggal di Jakarta pada tanggal 11 September 2019 tepat pada umur beliau 83 tahun. Beliau akrab disapa sebagai Haji Habibie atau hanya Habibie. Beliau merupakan Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Haji Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1993. Sebelum memasuki dunia politik, Habibie dikenal luas sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi Indonesia dan merupakan satu-satunya presiden Indonesia yang berlatar belakang. Habibie belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung atau sekarang disebut Institut Teknologi Bandung pada tahun 1954. Pada tahun 1955 sampai 1965, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen, Jerman Barat. Beliau menerima gelar diploma insinyur pada tahun 1960 dan gelar doktor insinyur pada tahun 1965 dengan predikat summa cum laude. Habibie pernah bekerja di sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman Barat. Pada tahun 1973, beliau kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto. Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi atau Menristek sejak tahun 1978 hingga tahun 1998. B.J. Habibie menjadi salah seorang yang menjadi pengubah dirgantara dunia dengan perhitungannya yang mampu menurunkan angka kecelakaan pesawat. Habibie mempunyai target bahwa dia harus bisa menyelesaikan kuliah setinggi-tingginya dalam waktu secepat-cepatnya. Prioritas utama Habibie adalah belajar yang efektif. Sistem belajar di kampusnya memang membiasakan mahasiswa mandiri dan menantang kemampuan mereka sendiri. Hal itu mencerminkan sifat akuntabilitas yang berada di dalam diri seorang Habibie. Habibie pernah berkata, sekalipun menjadi warga negara Jerman, kalau suatu saat tanah airku memanggil, maka paspor Jerman akan saya robek dan akan pulang ke Indonesia. Itulah kata Habibie. Sebelum Indonesia sadar akan potensinya, Habibie sudah beberapa kali ditawari oleh beberapa negara lain untuk menggalakkan teknologi pesawat terbang. Tetapi dia menolaknya dan memilih mengabdi kepada tanah air. Hal ini mencerminkan nasionalisme yang sangat tinggi dalam diri seorang Habibie. Nilai etika publik yang dimiliki oleh Bapak Habibie ini tergambar dalam kemampuan beliau melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, mulai dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang kebebasan pers yang menjadi tonggak awal kebebasan pers di Indonesia, hingga pada berakhirnya diskriminasi terhadap etnis Tionghoa melalui Inpres Nomor 4 dan 26 Tahun 1999, di mana salah satu isinya menyatakan peninjauan kembali peraturan yang melarang kegiatan berbicara dan mengajar bahasa Mandarin. Berkat kejeniusannya, perbaikan dalam berbagai sektor berhasil dilakukan dengan cepat dan tepat. Demokrasi di Indonesia lahir dan bangkit kembali karena dibuka seluas-luasnya pendirian partai politik untuk proses pemilihan umum. Inilah salah satu wujud komitmen mutu dari beliau yang patut kita banggakan bersama. Di era kepemimpinan beliau dikeluarkan beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Selanjutnya, ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1990 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang ini membuat Komisi Pengawas Persaingan berhasil menyelamatkan uang negara dan termasuk menguntungkan masyarakat dari terjadinya proyek asal jadi karena dana proyeknya tergerus oleh permainan.
Sosok beliau yang anti korupsi, di mana beliau pernah dengan tegas menolak sejumlah suap yang ditawarkan dalam rangka pengadaan proyek pesawat terbang belakangan. Jangankan suap, beliau bahkan menolak membiayai proyek pesawatnya jika sumber dana tersebut adalah dana pinjaman atau hutang luar negeri. Beliau lebih memilih sumber daya yang ada dan dimiliki oleh Indonesia, hingga akhirnya PT Dirgantara Indonesia ketika itu dibentuk.